Halo, apa kabar anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang menceritakan tentang cerita rakyat. Nah, judul yang kita ambil di sini yaitu tentang Pulau Hanaut dan tentang Pulau Lepeh. Pulau Hanaut dan Pulau Lepeh itu dalam bahasa Indonesianya. Nah, pada zaman dahulu kala itu adalah cerita ini terletak di kota Sampit. Nah, kota Sampit yaitu kota Waringin Timur ya. Nah, di Sampit ya ada satu kerajaan ya yang disebut-sebut yang sangat terkenal. Di situ disebut dan Kerajaan Pandaran namanya. Nah, Kerajaan Pandaran ini ya dipimpin oleh satu raja. Siapa tahu di sini siapa rajanya? Nah, rajanya itu sangat bijaksana ya, sangat bijaksana. Nah, dia memiliki gelar ya, dia memiliki gelar sebagai Prabu Suryanata. Nah, itu adalah awal dari cerita Pulau Hanaut dan Pulau Lepeh. Siapa tadi nama rajanya? Prabu Suryanata, dan dia adalah berasal dari kota Sampit ya. Oke, menurut zaman dahulu ya, menurut cerita orang tua zaman dahulu ya. Nah, daerah kekuasaan Prabu Suryanata ini ya menguasai semua daerah kota Waringin Timur. Nah, kota Waringin Timur tadi sampai ke sebelah daerah kota Waringin Barat ya. Dia semua yang menguasainya dari kota Waringin Timur sampai ke kota Waringin Barat ya. Nah, di situ ya di kota Waringin Barat. Nah, karena Raja Prabu Suryanata ini sangat baik hati ya dan sangat bijaksana. Nah, dia ditambahkan juga yang memiliki memiliki tanah yang keadaannya sangat subur ya, sangat subur dan sangat luas di kota Sampit sampai ke kota mana tadi? Kota Waringin Timur sampai ke kota Waringin Barat. Nah, maka kehidupan rakyat ya saat dia menjadi seorang raja di situ, kehidupan rakyatnya pun ikut membaik ya, atau keadaan rakyatnya sangat sangat makmur ya, sangat makmur, karena Pangeran Suryanata tidak membiarkan rakyatnya untuk terlantar atau tidak memiliki untuk makannya ya, untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, karena Prabu Suryanata ini orang yang sangat bijaksana dan baik hati, dia memiliki tanah yang sangat subur dan luas ya, dan dia juga baik terhadap rakyatnya ya. Dia suka menolong, suka membantu. Nah, Prabu Suryanata juga memiliki 2 anak. Siapa yang tahu di sini siapa nama anaknya? Yang pertama yaitu ya Pangeran Surya ya, Surya Pandaran, itu anak yang pertama ya, anaknya laki-laki. Kemudian dan juga dia memiliki anak perempuan yang disebut juga namanya dengan Mayang Pandaran. Siapa tadi nama anak laki-lakinya Prabu Suryanata tadi? Oke, namanya adalah Pangeran Suryanata. Yang anak perempuannya siapa namanya tadi? Mayang ya, Putri Mayang Pandaran. Karena mereka berasal dari kota Sampit, makanya nama di belakangnya ada Pandarannya ya. Oke. Nah, Kerajaan Pandaran ini berdiri ya di Sungai Sampit. Nah, mereka kerajaan ini berdiri di Sungai Sampit ya. Nah, oleh merasa sudah tua ya, dia menyuruh kedua anaknya. Karena dia merasa sudah tua, dia menyuruh anaknya untuk menghadap dia, yang menghadap Pangeran Suryanata tadi ya, Prabu Suryanata. Nah, dia menyuruh anaknya menghadap dia ya. Nah, setelah itu kedua anaknya ini ya sudah menghadap bapaknya tadi ya, orang tuanya tadi Prabu Suryanata. Dia bercerita, "Oh, anakku," katanya. "Oh, kedua anakku," katanya. "Sekarang
ayahmu ini mau memberitahukan, katanya kan, mau memberitahukan apa yang sesuatu yang sangat berharga, katanya. Dia mau menceritakan sesuatu yang sangat berharga kepada kedua orang anaknya tadi, ya. Dia mau bercerita di situ. Nah, kemudian kedua anaknya ini, ya, Pangeran Surya tadi, ya, Pangeran Pandaran, ya, Pangeran Surya Pandaran dan Putri Mayangnya, ya, Putri Mayang Pandaran. Mereka dua benar-benar mendengarkan cerita dari bapaknya, ya, karena itu berhubungan dengan harta. Nah, di situ awal ceritanya, ya. Di situ, ya, Pangeran menceritakan, ya, atau raja tadi, bapak mereka menceritakan tentang harta yang dia simpan selama ini, ya. Kalau di sini katakan intan, ya, intan. Nah, intan ini, ya, sangat besar, ya. Tahu buah timun kan? Nah, sebesar buah timun, ya, ukuran harta intan yang disimpan bapaknya selama ini, karena anaknya kan baru diceritakan pada saat mereka sudah dewasa, ya, anaknya yang Pangeran Surya Pandaran dan dengan Putri Mayang Pandaran, ya. Nah, begini anakku, katanya kan, harta tuh bapak manenga akan IJBT. Nah, bapak ada ceritanya, ayah mereka ini akan memberikan dari salah satu mereka harta ini, ya, kayak mandat gitu, ya, harta ini harus dikasih ke siapa. Nah, cuman kedua anak ini tidak setuju, ya, harus menyerahkan ke siapa maunya itu misalnya bapaknya menyerahkan, ayahnya ini atau Pangeran Surya ini tadi menyerahkan ke anaknya yang laki-laki. Nah, anaknya yang perempuan tidak terima, ya, dia anaknya juga mau harta itu. Walaupun dibagi dua, dia tidak maunya semuanya, karena anaknya di situ anggapannya mereka serakah, pengen memiliki harta itu sendiri. Nah, terus mendengar kata itu, ya, mendengar apa yang diceritakan ayahnya itu, Raja Pandaran Prabu Suryanata bingung bagaimana cara membagi harta itu tadi. Nah, di situ terjadilah kebingungan karena anaknya ini tidak ada yang mau mengalah, ya. Jadi Pangeran Prabu Suryanata ini, ya, jadi bingung mau memberikan harta ini ke siapa, karena kedua anak-anaknya ini tidak ada yang mau mengalah, ya. Nah, kemudian karena Pangeran Prabu Suryanata sudah meninggal dunia, ya. Banyaknya harta benda raja diambil oleh anak yang laki-laki, ya, yang diambil oleh anak-anak laki yang disebut tadi Pangeran Surya Pandaran, ya, itu yang memegang hartanya, ya. Nah, diambil oleh Pangeran Surya Pandaran, tapi adiknya tidak setuju. Nah, kenapa? Kata adiknya Putri Mayang Pandaran, kata Putri, saya saja yang adanya yang perempuan, saya saja yang menjaga harta itu. Nah, di situ terjadi pertengkaran antara dua saudara ini, ya. Kemudian mereka berdua bersaudara semuanya mau harta itu, ya, tidak mau mengalah. Maka anak Prabu Suryanata berkata begini, kalau begini lebih baik, katanya kan, lebih baik kita berkelahi saja, bertengkar, katanya, ya, kita berkelahi saja. Nah, dengan syarat yang menang berkelahi itu adalah hak atau berhak memiliki harta yang ditinggalkan oleh ayahnya, ya, itu yang memiliki hak. Siapa yang menang itu yang memiliki hak untuk memegang harta itu, ya. Ya, oke, kita lanjut.
tadi kan mereka bertengkar antara dua saudara karena memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh Pangeran Surya Pandaran ya, atau Prabu Suryanata. Itu nama ayah dari kedua raja dan putri yang ditinggalkan oleh ayahnya ya. Mereka di situ memperebutkan memperebutkan harta intan ya. Intan itu sebesar buah timun. Mengapa mereka memperebutkan itu ya? Karena tidak ada yang mau mengalah ya, karena tidak ada yang mau mengalah. Nah, setelah itu Pangeran Surya Pandaran menggunakan satu kapal yang disebut namanya Indaro, lengkap dengan banyak tentaranya ya, dengan beberapa tentaranya lengkap ya bawa di situ. Kemudian adiknya juga ya, adiknya yang perempuan ya, Putri Mayang Pandaran. Nah, dia menggunakan satu kapal yang disebut dengan Mambo, lengkap juga dengan tentaranya, sama mereka. Terus, nah sekarang ibu mau tanya, tadi yang menggunakan apa namanya Pangeran Suryanata tadi ya, Pangeran Surya Pandaran tadi menggunakan kapal apa namanya tadi? Pangeran menggunakan kapal yang bernama Indaro ya, Indaro. Kalau dia perempuan ya, kalau yang perempuan, kalau dia anaknya yang apa namanya, kalau Putri Mayang menggunakan ya kapal yang disebut dengan namanya Mambo, Indaro dan Mambo ya. Kalau Indaro itu anak Pangeran Suryanata yang laki-laki yang menggunakannya, kalau yang perempuannya Putri Mayang ya, Putri Mayang Pandaran menggunakan kapal yang disebut dengan nama Mambo ya, Mambo. Nah, mereka berdua sepakat berkelahi di tengah Sampit ya, di tengah Sungai Sampit. Nah, kapal mereka berdua sama-sama pergi menuju ke tempat yang sudah ditentukan ya, tempat yang ditentukan. Nah, setelah sampai ke tempat yang sudah ditentukan, kedua kapal itu saling berhadapan ya, masing-masing kepala pasukan memberikan komando ya, memulai perangnya tadi, mulai peperangan mereka ya. Nah, mereka langsung memulai apa namanya, tembak-tembakan ya, melakukan tembak-tembakan ya. Nah, setiap kapal sama-sama menembak ya, meriam menuju kapal musuhnya. Padahal mereka dua bersaudara, tapi harus seperti itu karena harta. Jadi buta semua ya dengan harta, karena harta ya. Jadi lupa dengan dirinya ya. Padahal mereka di situ kan bersaudara, saudara kandung lagi, tapi berkelahi hanya gara-gara harta ya, memperebutkan harta tadi. Nah, di situ ya masing-masing kepala pasukan memberi komando memulai peperangan ya, untuk menembakkan senjata meriam mereka ya, masing-masing di kapal itu. Kemudian ya mereka mulai menembak. Nah, setiap kapal sama-sama menembak meriam menuju kapal musuhnya ya, menembak kapal musuhnya. Nah, ramai sekali peperangan saat itu ya, ramai peperangan saat itu. Nah, tidak ada yang tidak ada yang mau mengalah di situ. Mereka tetap baku hantam di situ, menembak meriamnya masing-masing ke kapal saudaranya masing-masing ya. Nah, kapal berputar-putar mencari mencari celah yang mana yang bagusnya untuk menembakkan musuhnya tadi menggunakan meriam ya, menggunakan meriam. Nah, komandan pasukan kedua kapal tersebut sama-sama kuat ya, sama-sama kuat mereka di situ, kokoh ya. Kemudian ya kejadian itu akhirnya ya kedua kapal itu semuanya mulai miring atau mulai oleng, semuanya terkena tembakan meriam tadi ya. Nah, melihat seperti itu Pangeran Surya Pandaran menyuruh komandan pasukan miliknya ya menembak meriam kembali ya. Nah, Putri Mayang Pandaran tidak mau kalah juga. Dia memerintahkan komandan pasukan punyanya juga ya, punya putri tadi menembakkan meriam juga. Nah, dan akhirnya dua kapal itu mulai
tenggelam, ya, mulai tenggelam. Pangeran Surya Pandaran melihat kapal mulai tenggelam, ya, dia langsung mengambil harta yang diperebutkan mereka berdua adiknya tadi, ya. Kemudian dan melempar harta tadi ke air, ya, ke air lah, melempar ke air atau ke laut tadi. Kapal mereka berdua akhirnya semuanya tenggelam, gak ada yang selamat di situ, semua tenggelam, ya. Makanya dikatakan tadi Pulau Lepeh dan Pulau Hanaut. Nah, nama kapalnya tadi Indaro dan kapal Mambo, ya. Nah, kemudian bagaimana kedua kapal itu tenggelam menjadi pulau, ya, yang tadi seperti Ibu bilang, akhirnya kedua kapal itu berubah menjadi pulau, ya, pulau. Nah, kapal Pangeran Suryanata yang disebut namanya Indaro, ya, Indaro menjadi pulau yang disebut dengan namanya Pulau Hanaut. Itu yang Indaro tadi kapal Surya Pandaran, ya. Kemudian kalau Putri Mayang, ya, kapal Putri Mayang Pandaran menjadi pulau yang disebut dengan Pulau Lepeh, ya, Pulau Lepeh. Nah, kedua pulau ini, ya, ada, ya, terletak di tengah, ya, Sungai Sampit di sebelah. Nah, pulau ini terletak di tengah Sungai Sampit di sebelah hilir, ya, di sebelah hilir Desa Samuda, ya, Desa Samuda itu daerah Sampit, ya. Nah, mungkin sampai di situ dulu, ya, cerita dari Ibu tentang Pulau Lepeh dan Pulau Hanaut. Nah, semoga, ya, ini menjadi referensi supaya kalian tahu bagaimana cerita tentang pulau yang ada di Sampit, Pulau Lepeh dan Pulau Hanaut. Nah, nama kapalnya tadi siapa namanya? Kapal Indaro dan kapal Mambo, ya. Dua kapal ini adalah kepunyaan dari kedua anak raja, ya, raja dan putrinya, ya, anak raja, ya, Pangeran Surya Pandaran dan Putri Mayang Pandaran. Nah, mungkin sampai di sini dulu, ya, pembelajaran kita pada hari ini tentang mengenal cerita tentang Pulau Hanaut dan Pulau Lepeh di kota Sampit Samuda, ya. Nah, namun sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian nanti, ya. Ibu kirim dalam bentuk foto, ya. Ibu kirim dalam bentuk foto, yaitu tugasnya nanti yang menjawab pertanyaan dari cerita yang sudah Ibu berikan pada hari ini, ya. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, tundukkan kepala, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur, ya Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami untuk menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran ini agar berguna bagi peserta didik kami. Hanya ini doa seru kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.